Keberhasilan Vladimir dalam pertempuran itu mampu menyelamatkan nyawa Panglima Fyodor serta diakhiri dengan turunnya hujan sehingga dapat memadamkan api di sekitar istana. Namun hari tergelap Panglima Fyodor tidak cukup sampai di sana. Putranya, Ivan, terpilih menjadi korban tumbal bagi sesembahan dewa. Vladimir belum mengetahui ritual yang telah diselenggarakan oleh Smalje dan para penyihir. Fyodor berusaha menyelamatkan putranya berlari ke atas rumah pohon. Di tengah upaya merobohkan bangunannya, barulah Vladimir mengambil tindakan. Keterlambatan Vladimir menyebabkan Fyodor dan putranya tewas. Situasi itu mendorong Vladimir menyerang si penyihir. Namun tindakan tersebut tidak mendapatkan dukungan dari rakyatnya sendiri. Mereka semua memilih melanjutkan lagi ritual pengorbanan yang dipercaya akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari dewa. Irina mulai melihat sisi baik dari sosok Vladimir. Kemudian Vladimir memutuskan membebaskan Irina, diserahkan kepada Varyazko demi menghentikan peperangan. Vladimir menunjukkan gelang milik Fyodor yang belum sempat ia berikan kepada putranya. Irina menjelaskan, di balik gelang tersebut tercantum nama Anna, seorang bangsa Roma yang telah membimbing Irina ke dalam karunia Tuhan. Sehingga membuat Vladimir penasaran Tuhan seperti apa yang selama ini Irina percayai. Varyazko akhiri kesempatan itu dengan serangan pembantaian. Nampaknya takdir baik berpihak kepada Vladimir dan Sevenel terselamatkan dengan kedatangan kapal pasukan Romawi. Prajurit Pecheneges ketar-ketir meninggalkan Varyazko yang masih penasaran ingin membunuh Vladimir. Kedatangan bangsa Romawi bertujuan menawarkan kerjasama menaklukkan kota Korsun atau Bizantium dari para pemberontak yang sedang berusaha menggulingkan kekaisaran Romawi. Ada salah satu benda yang menarik perhatian Vladimir tentang sosok Anna yang sempat dikatakan Irina. Ternyata Anna merupakan saudara perempuan kaisar. Atas dasar rasa penasaran terhadap ucapan Irina, Vladimir mengajukan syarat ingin menikahi Anna sebagai salah satu bentuk kerjasamanya. Pembicaraan tersebut diketahui oleh Smalje yang sudah pasti ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Smalje mengadakan ritual bersama para penyihir yang bertujuan untuk membunuh Vladimir. Vladimir mampu menggagalkan niat jahatnya dan memutuskan mengusir Smalje dikembalikan ke kerajaan ayahnya. Status persekutuan Vladimir dengan pasukan Roma membuat bangsa Pecheneges tidak mau terlibat dalam peperangan. Di tengah kondisi itu, Varyazko mengirim Irina dan bayinya ke kota Korsun diserahkan kepada pemberontak yang akan diperangi Vladimir bersama pasukan Roma. Tidak menunggu lama, Vladimir langsung mengepung kota tersebut. Kebahagiaan terpancar di wajah Irina sewaktu melihat sosok Vladimir yang semakin berkarisma. Menyadari Vladimir belum mengenal medan, Irina bekerja sama dengan uskup mengirimkan peta dan sebuah gelang sebagai tanda pesan dari Irina. Esoknya Varyazko mengetahui perbuatan Irina sehingga ia marah besar karena merasa dikhianati.
Varyazhko kembali bergabung dengan pasukan Pecheneges untuk menyerang Vladimir di luar istana. Terjadilah pertempuran sengit antara keduanya. Di atas bukit untuk menerobos formasi musuh. Serangan mampu menghancurkan pertahanan mereka. Ketika Varyazhko hendak mendekati Vladimir, lemparan batu mendarat di kepalanya. Hal itu mengakibatkan Varyazhko mengalami kebutaan. Vladimir memilih membiarkan ia menderita lebih lama lagi. Hingga akhirnya pasukan Vladimir berhasil menaklukkan kota Korsun dan dapat menginjakan kaki di tanah Roma. Kemudian ia memasuki gereja lalu bertemu dengan Uskup Anastasia. Ternyata ucapan Irina tentang sosok Anna merupakan seorang uskup yang dapat membimbing Vladimir ke jalan Tuhan, meninggalkan kepercayaan terhadap para dewa yang menyesatkan. Anastasia mampu membuka mata hati Vladimir yang selama ini dikuasai oleh kebencian dan dendam. Vladimir mulai merasakan kedamaian. Stefanel mencoba mempengaruhi lagi ia dengan sebuah rencana pembunuhan terhadap kekaisaran Romawi sebagai aksi balas dendam atas kematian ayah Vladimir. Keputusan dan pilihan Vladimir, ia ingin menghentikan perang dan mengikuti jalan Tuhan. Di akhir abad ke-8 hingga ke-11, periode yang kemudian dikenal sebagai zaman Viking, bangsa ini muncul untuk meneror, menghancurkan, dan menetap di sebagian besar wilayah Eropa. Di tempat mereka berasal, yakni Skandinavia, orang Viking adalah petani, nelayan, pedagang, dan sejenisnya. Meskipun banyak dikenal sebagai penjahat dan perampok, Viking sejatinya adalah sekumpulan komunitas pedagang, petani, hingga nelayan. Namun ketika mereka turun ke laut dalam kelompok yang terdiri dari pemimpin klan dan kepala suku, ditemani oleh pengikut dan petualang mereka untuk mencari barang rampasan, mereka berubah menjadi perampok dan penjara. Dari kapal panjang mereka tiba-tiba muncul di sepanjang pantai dan di tepi sungai yang dapat dilayari dalam serangan mengejutkan yang menyebabkan malapetaka luas bagi lawan mereka. Seiring berjalannya waktu, para petualang Viking yang berhasil menaklukkan jantung wilayah Eropa, sekarang disebut Rusia, Ukraina, dan Belarusia, mulai membentuk peradaban hibrida dengan penduduk setempat. Mereka melakukan perdagangan dari Baltik dan terus bergerak melalui jaringan sungai ke pelabuhan Laut Hitam. Dari sana, mereka bergerak terus hingga ke Konstantinopel. Kecekatan dan ketangkasan dalam urusan menaklukkan wilayah menjadi kunci diaspora bangsa Viking di Eropa, bahkan Asia Tengah. Reputasi Viking akan keganasannya menjadikan mereka tentara bayaran yang ideal bagi bangsa lain. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.